Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, dan pastinya mantap ya. Sore hari yang begitu indah, kita masih bisa berkumpul, kita masih sama-sama bisa beribadah ya. Dan izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman pada hari ini. Kita mau sama-sama belajar ya. Kita mau sama-sama diajar. Nah, supaya kita terus untuk bertumbuh di dalam kesempurnaan Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mau merendahkan hati kita pada sore hari ini biar kita mendengarkan dengan satu hati yang benar-benar mau diajar gitu ya. Ya, kalau berbicara tentang pertumbuhan, Bapak Ibu Saudara, jujur itu menjadi perenungan saya akhir-akhir ini, ya 1 bulan ini, kami keluarga merenung tentang pertumbuhan. Gitu. Kami juga merenung apakah hidup kami sudah bertumbuh maksimal di dalam Tuhan. Ya. Sering kita gampang untuk ngomong, tetapi di dalam kehidupan kita apakah itu sudah terjadi gitu kan ya. Kita boleh menyampaikan banyak teori, kita boleh menyampaikan banyak kebenaran, tapi kalau kita tidak menghidupinya di dalam kehidupan kita, untuk apa gitu ya. Itu menjadi, makanya sore hari ini firman ini benar-benar bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara, tetapi untuk hidup kami ya, untuk hidup kami yang kami mau sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau mengamati tentang sebuah pertumbuhan, saya ada tulis, ternyata pertumbuhan itu tidak ditentukan oleh umur, tidak ditentukan oleh lamanya seseorang menjadi Kristen, tidak ditentukan oleh aktivitas orang tersebut. Banyak kita melihat bahwa pelayan-pelayan Tuhan mungkin secara fisik, ya, melayani di rumah Tuhan, ya, berkhotbah, ya, menjadi WL singer atau apapun itu pelayanan di rumah Tuhan. Tetapi apakah itu menjamin bahwa ada pertumbuhan rohani yang benar-benar nampak di dalam kehidupan pelayan-pelayan Tuhan itu? Itu menjadi satu perenungan atau tugas kita masing-masing untuk kita introspeksi diri kita masing-masing, bukan untuk menghakimi orang lain, tidak ya, tapi biarlah 1 bulan ini kita ngomong tentang pertumbuhan itu benar-benar untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar sudah bertumbuh di dalam kerohanian kita, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pertumbuhan, hanya ada dua yang nampak, ya. Hanya ada 2 hal yang kelihatan seharusnya mengenai pertumbuhan. Saya sudah sharingkan beberapa waktu di doa malam. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang ikut dan masih ingat, ya. Ada 2 hal yang menjadi barometer, ukur dari pertumbuhan itu sendiri. Yang pertama adalah perubahan. Ya. Orang yang bertumbuh pasti dia berubah. Benar ya, kalau kita lihat anak-anak, bayi, bertumbuh dewasa, pasti banyak yang berubah ya secara fisiknya. Yang kedua adalah buah. Buah yang nampak di dalam kehidupannya, buah yang kelihatan dalam kehidupannya. Ya. Perubahan dan buah. Itu saja seharusnya yang menjadi barometer ukur. Ya. Kita sudah bertumbuh belum sih? Gitu. Nah, pada sore hari ini, waktu saya tanya ya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sharingkan mengenai pertumbuhan? Kenapa sih orang Kristen ada yang kita lihat sudah bertahun-tahun? Mungkin waktu lahir dia sudah Kristen, ya. Mungkin dia adalah hamba Tuhan, dia mungkin pelayan Tuhan, tetapi kenapa hidupnya tidak bertumbuh? Hidupnya tidak berbuah. Malahan kalau kita lihat, kalau kita dengar di luar sana,
Ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang mencengangkan, kejadian-kejadian yang membuat miris sekali hati ini, bahwa banyak hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi batu sandungan bahkan ya, yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kita lihat ada hamba-hamba Tuhan besar, mungkin hidup rumah tangganya sekarang diambang kehancuran, bercerai dan sebagainya. Ya. Ada lagi hal-hal yang tidak seharusnya ya orang-orang percaya lakukan itu. Nah, itu menjadi tanda tanya di dalam kehidupan perenungan saya sendiri. Kenapa? Ada sesuatu yang salah seharusnya. Ada sesuatu yang salah. Kalau kita benar-benar sedang di dalam Tuhan, seharusnya hal-hal tersebut tidak terjadi. Ya. Perceraian, korupsi, ya, mungkin percabulan. Ya. Kita pernah dengar ya ada hamba Tuhan yang melakukan percabulan di anak didiknya sendiri, ya, anak kecil. Itu sangat membuat hati ini hancur gitu. Kenapa Tuhan? Kenapa bisa terjadi? Ada something yang salah, ada sesuatu yang salah. Nah, waktu saya bertanya, kenapa sih seseorang sepertinya tidak bertumbuh di dalam kerohaniannya? Meskipun fisiknya sehari-hari dia melayani Tuhan, dia melayani jemaat, ya. Dia mungkin rajin beribadah, rajin melayani Tuhan, rajin memberikan persembahan. Tetapi kenapa dia melakukan seperti itu? Mengapa seorang sepertinya tidak bertumbuh di dalam kerohaniannya? Karena mereka sedang tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu aja jawabannya. Ya. Tapi mereka sedang melakukan keinginannya sendiri. Fisiknya mungkin boleh ada di dalam rumah Tuhan, tetapi mereka tidak sedang melakukan kehendak Tuhan. Jelas di Alkitab dikatakan di dalam 1 Yohanes 2, mari kita buka Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes 2, ayat yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, kata hidup sebetulnya ini bukan hidup yang biasa. Bukan hidup yang artinya katanya bios ya. Hidup jasmani sekarang ini yang kita hidupi, bukan. Tetapi hidup di sini adalah hidup zoe. Dengan kata aslinya zoe, yaitu hidup yang sesungguhnya, hidup yang sejati. Tuhan memberikan perumpamaan seperti ini. Hidup bios itu, hidup jasmani yang kita hidupi sekarang ini, itu diumpamakan seperti ya dummy handphone. Ya, kita punya handphone, tapi kita dikasih dummy-nya, yaitu hidup bios, hidup yang kita hidupi sekarang ini, hidup jasmani kita sehari-hari ini ya. Kita makan, kita minum, kita harus sehat gitu ya supaya kita bertumbuh. Tetapi hidup zoe itu diumpamakan seperti handphone yang asli. Handphone asli ya. Benar-benar handphone yang ada fungsinya. Bukan dummy. Kalau kita pernah ke toko handphone, kita lihat banyak dipajang-pajang ya. Dummy-dummynya, tiruannya. Nah, hidup bios itu seperti dummy-nya. Nah, kenapa orang tidak bisa bertumbuh? Karena mereka sedang menghidupi atau mereka lebih senang dummy-nya handphone itu daripada
handphone yang originalnya. Ya. Hidup Zoe itu. Padahal Tuhan menawarkan hidup Zoe, hidup yang sesungguhnya, hidup yang sejati. Tetapi karena dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, sedang melakukan atau fokusnya adalah hidup biosnya, ya, mengejar sesuatu yang dummy, ya, mempertahankan sesuatu yang dummy, yang palsu gitu ya. Yang tidak kekal lah istilahnya. Yang sementara. Sehingga lupa kalau kita sebetulnya ditawarkan ya, hidup di dalam Zoe-nya Tuhan. Hidup di dalam kehidupan yang sejatinya. Seorang dokter kalau mau mengobati pasiennya, dia harus tahu dulu penyakitnya, ya. Benar? Kalau kita ke dokter, dokter nggak tahu penyakit kita pasti akan salah dikasih obat. Nah, pada sore hari ini kita mau belajar, kita mau dibukakan. Mungkin kita udah sering dengar Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat yang nanti saya akan bacakan. Tapi biarlah pada sore hari ini kita mau belajar, kita mau dicelikan, ya, kita mau diingatkan kembali bahwa ada penghambat-penghambat yang membuat kita tidak bisa bertumbuh di dalam kerohanian kita. Kita tidak bisa menikmati Zoe. Kita tidak bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Seharusnya kita bisa bertumbuh. Amin. Dan Tuhan rindu untuk setiap kita bertumbuh. Siapa percaya? Siapa di sini setuju? Boleh lambaikan tangan bahwa Tuhan menginginkan setiap kita bertumbuh. Boleh lambaikan tangan? Tuhan rindu untuk melihat masing-masing kita bertumbuh. Amin. Ya. Tetapi ada yang menjadi penghambat, Bapak Ibu Saudara. Ada yang menjadi penghalang. Nah, kita harus mengetahuinya. Supaya apa? Supaya kita tidak terus-terusan ditipu. Supaya kita tidak terus-terusan mengejar semua itu. Atau mungkin kita nggak sadar kita sedang mengejar semua itu. Sehingga apa? Sehingga terhambat pertumbuhan rohani setiap kita. Kalau dokter tidak tahu, ya apa sih sebenarnya penyakit dari pasiennya, dia akan salah mengobati. Dia akan salah diagnos. Dia akan salah memberi obat. Sama dalam kehidupan kita, kita harus tahu kalau kita sedang sakit misalnya. Kita harus sadar kalau kita sedang tidak bertumbuh misalnya. Ya Bapak Ibu Saudara, ini bukan untuk Bapak Ibu Saudara saja, tapi untuk diri saya sendiri, saya katakan. Kita harus tahu kita sedang bertumbuh atau tidak. Jangan biarkan ya penghambat-penghambat ini menghalangi kita untuk bertumbuh kerohaniannya di dalam Tuhan. Untuk kita bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya yang sebenarnya Tuhan sudah tawarkan. Ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah menawarkan kehidupan Zoe itu supaya kita bertumbuh, supaya kita berbuah lebat, supaya kita menikmati segala janji-janji Tuhan di dalam kehidupan ini. Supaya kita mengalami lompatan-lompatan di dalam kehidupan ini. Supaya kita mengalami terobosan-terobosan di dalam kehidupan ini. Tetapi ada yang menghalanginya. Kita akan belajar 3 hal. Apa sih sebenarnya? Tadi saya sudah katakan bahwa orang yang tidak bertumbuh kerohaniannya, dia sedang bukan melakukan kehendak Tuhan. Dia sedang tidak melakukan agendanya Tuhan. Tadi kalau ibadah pagi, saya dengar dengan khotbah dari Ibu Gembala. Kita harus menyingkirkan agenda-agenda pribadi kita supaya kita melakukan agenda Tuhan. Ya.
Kalau kita sedang tidak melakukan kehendak Tuhan, inilah problemnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa bertumbuh. Kita sedang melakukan agenda kita. Mungkin kelihatannya kita bertumbuh, tetapi kerohanian kita tidak mungkin bertumbuh kalau kita tidak sedang melakukan kehendak Tuhan. Saya ulangi, kerohanian kita tidak akan bertumbuh kalau kita sedang tidak melakukan kehendak Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Coba kita baca di ayat sebelumnya. Ayat 15 dan 16. Kita akan mendapatkan hal yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Sebab di dalam perikop atasnya itu tentang perintah yang baru dikatakan ya. Itu tentang fase-fase di mana ada bapak-bapak ya. Ada orang muda dikatakan di ayat 13 ya. Ada anak-anak. Jadi ada fase pertumbuhan. Tapi kalau kita nggak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kerohanian kita. Rohani kita lagi sehat apa enggak sih? Kalau kita sedang tidak memperhatikan semua itu, kita akan mudah dibelokkan fokusnya. Ya, kita mengejar yang dami, kita mengejar bios itu terus-terusan. Sehingga kehidupan joy itu kita tidak alami, kita tidak nikmati dalam kehidupan kita. Ayat 15. Mari kita baca bersama. Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Dengan suara keras. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Mengasihi dunia itu apa, Bapak Ibu Saudara? Ayat 16 jelas sekali, ya. Ada 3 hal yang dunia sedang tawarkan. Ada 3 hal yang menjadi penghambat pertumbuhan rohani setiap kita. Biar sore hari ini kita sama-sama sadar. Kalau itu sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau itu sedang kita kejar. Ayo kita cepat-cepat sadar. Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging. Hal yang pertama yang menghambat pertumbuhan rohani kita adalah keinginan daging. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kita sedang tidak melakukan kehendak Tuhan. Kalau saat-saat ini kita sedang memuaskan keinginan daging kita sendiri. Bapak Ibu Saudara. Ini dirasakan bukan hanya pada saat ini, orang percaya di zaman ini. Kalau kita lihat, Rasul Paulus juga merasakannya. Ya. Juga menggumulinya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka di Roma 7. Roma 7, ayat yang ke-21 sampai 24. Roma 7, ayat 21 sampai 24. Demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Dikatakan apa? Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dikatakan Rasul Paulus, aku menghendaki berbuat yang baik. Aku pengen melakukan kehendak Tuhan. Tetapi yang jahat itu loh yang ada di dalam
dagingku ini sekarang. Ya, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita melakukan keinginan-keinginan daging kita terus. Seringkali kita nggak sadar bahwa kita sedang melakukan keinginan daging. Yang penting daging aku enak. Ya. Keinginan daging itu bisa diuji di dalam dua hal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, penderitaan. Penderitaan dalam hal apapun, ya. Problem penderitaan ekonomi, sakit penyakit, ya. Penderitaan mungkin problem rumah tangga, penderitaan mungkin juga dalam memberitakan Injil, ya. Kita ditolak, ya, kita difitnah, penderitaan batin, ya. Kita disalah mengerti atau apapun itulah. Kita dibenci. Kita mulai fokus dengan itu, Bapak Ibu Saudara. Kita sedang tidak bertumbuh rohani. Kalau keinginan daging kita terus, yang kita kasih makan daging kita terus, kita zoom terus itu, percayalah, pertumbuhan rohani itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya teringat di dalam kisah Esau dan Yakub, Bapak Ibu Saudara. Kita coba buka sebentar di Kejadian, ya, Kejadian yang ke-25. Kejadian 25 ayat yang ke-28, ya. 24. Saya akan bacakan. Saya teringat dengan kisah ini. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak daripada lapar, dia capek dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Ya. Karena aku lelah, itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, dia tahu nih, Esau lagi lapar, lagi capek, gitu kan? Dia lapar, capek, pengen dia pengen apa sih yang merah-merah itu, sop kacang merah. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, katanya. Ya, Esau ini benar-benar, ya. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Ayat 34, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ya. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Dikatakan ayat ini apa? Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saya teringat kisah ini, Bapak Ibu Saudara. Saya cuma nggak habis pikir, kenapa Esau bisa sih mau gitu loh menukar hak kesulungannya demi untuk supaya dia nggak lapar. Esau ini menggambarkan orang yang dikuasai oleh kedagingannya, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya kalau kita mau perbandingkan, hak kesulungan dan semangkuk kacang merah dan roti itu nggak apa ya, nggak sebanding, ya. Hak kesulungan dan
Sup kacang merah itu nggak sebanding, tapi karena dia lapar, karena dagingnya lapar, karena dia menderita, karena dia lapar, dia anggap bahwa hak kesulungan itu nggak ada harganya lah. Yang penting saya kenyang, yang penting saya hidup, yang penting saya sekarang happy. Sama Bapak Ibu Saudara, kedagingan itu sifatnya seperti itu. Yang penting enak dululah berbuat dosa. Yang penting sekarang saya menikmati hidup dululah, nantilah melayani Tuhan kalau ada waktu. Ya. Hak kesulungan Esau itu sebenarnya adalah sesuatu yang berharga. Sesuatu hadiah, sesuatu anugerah. Banyak anak-anak Tuhan menukar sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang sementara sifatnya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sup kacang merah itu kan, aduh, kalau udah makan udah, ya. Habis itu lapar lagi, bener gak? Tapi kenapa ya Esau bisa mau menukar hak kesulungannya? Hak kesulungan itu berbicara tentang anugerah, Bapak Ibu Saudara, yang hadiah ya, yang nggak bisa didapatkan semua orang. Tetapi karena kedagingannya yang besar yang menguasai Esau, dia mau menukarnya. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ya, kita itu menganggap enteng, tidak menghargai sesuatu yang besar, kasih karunia Tuhan, yang Tuhan sudah berikan, ya, kehormatan bisa melayani Dia. Kita tukar dengan segala sesuatu yang sifatnya kedagingan kita, Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang sifatnya adalah kekal seharusnya. Seharusnya kita bisa bertumbuh, bisa berbuah lebat, kita bisa menikmati janji-janji Tuhan. Tapi kita tukar dengan keinginan daging kita, dengan agenda pribadi kita lakukan agenda pribadi kita. Betapa bodohnya kita ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan mau. Jangan biarkan keinginan daging yang sifatnya sementara nanti kita lakukan, habis itu senangnya sesaat doang. Esau itu kan cuma sesaat doang, habis makan kenyang udah. Besok lapar lagi. Tetapi dia tidak sadar bahwa dia sedang menukar berkat yang terindah di dalam kehidupannya. Ya Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan kita menukar sesuatu yang paling berharga yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita hanya karena kita mau melakukan keinginan daging kita. Hanya karena kita mau melakukan agenda-agenda pribadi kita. Seharusnya ada sesuatu yang berharga. Kita lihat banyak sekali orang-orang di luar sana menjual keselamatan demi apa? Dia mau mendapatkan pasangan hidup. Nanti toh juga nanti suami saya bisa tarik lagi. Nggak apa-apa lah sekarang saya tidak menjadi, saya jual dulu keselamatan saya ikut dulu deh suami saya. Bapak Ibu Saudara, saya punya banyak teman. Ya. Dia tahu bahwa pasangannya tidak seiman. Tapi dia tetap hajar. Karena apa? Karena kaya. Tapi saat kekayaan yang sementara itu habis lenyap, rumah tangganya hancur. Dan mulai dia menyesal. Kenapa saya dulu meninggalkan Tuhan demi untuk sekarang, ya, demi untuk mengejar materi, demi untuk mengejar rumah tangga yang indah menurut pikirannya. Kalau married dengan orang kaya itu katanya kita nggak usah susah-susah lagi wanita. Kalau soal agama bisa nanti aja. Ternyata salah. Dia menikmati. Dia tidak menikmati surga, tapi dia menikmati neraka di dalam kehidupan rumah tangganya. Itu dia ceritakan sendiri. Saya menyesal. Dan akhirnya apa?
mereka bercerai, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus habis-habiskan waktu ya menukar segala sesuatu yang paling berharga yang sudah kita terima seharusnya dengan segala sesuatu yang sementara sifatnya? Ya, jangan. Yang pertama, keinginan daging. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan keinginan daging. Ya. Jangan sampai kita kehilangan berkat yang paling berharga atau momentum yang terbaik untuk menerima yang terbaik karena kesalahan kita sendiri. Nanti saatnya itu kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan dulu nggak cegah saya sih? Ya, biasanya seperti itu ya. Kenapa Tuhan nggak cegah saya sih? Baru menyesal dan nangis-nangis. Sama seperti Esau, Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat Esau, gimana? Di Kejadian 27. Ya, ayat yang 30. Sampai 34. Ini Esau. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya, pulanglah Esau, kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayah, "Bapak, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku," dikatakan. Tetapi apa kata ayahnya Ishak? Kata Ishak, ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Aku, anakmu, anak sulungmu, Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, apa? "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia. Dan dia akan tetap orang yang diberkati." Ayat 34. Sesudah Esau mendengar perkataannya ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Bapak Ibu Saudara, penyesalan datangnya selalu belakangan. Ya. Jangan kita menukar segala sesuatu yang berharga yang seharusnya menjadi milik kita. Janji-janji Tuhan, ya, pertumbuhan itu seharusnya bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Tapi kita melewatkan begitu saja. Kita tukar dengan keinginan daging kita. Terakhir baru kita menyesal. Ya. Yesus juga sering diuji kalau mengenai keinginan daging. Ya, dalam Matius 4 ayat 2-4, Yesus juga diuji. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Waktu itu Yesus lapar, ya. Tapi si pencoba iblis itu berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Tuhan tidak masuk perangkap iblis, ya. Seringkali si jahat itu menawarkan apa yang sedang kita butuhkan saat-saat ini. Ya. Dia tahu penderitaan kita. Mungkin problem ekonomi, ayolah korupsi aja dikit-dikit doang nggak apa-apa kok. Nanti juga kasih karunia Tuhan datang. Bertobat Tuhan juga ampuni. Bapak Ibu Saudara, itu salah. Mungkin saat itu kita punya banyak uang karena korupsi, tapi nanti kita akan seumur hidup didakwa, ya. Hidup dalam dosa itu tidak enak, Bapak Ibu Saudara. Enaknya hanya sesaat, daging kita enaknya hanya sesaat, tapi menderitanya luar biasa seperti Esau, ya. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari
mulut Allah. Jadi solusinya bagaimana? Kalau ada keinginan daging kita, ayo kita mulai hidup melekat di dalam firman. Ya, sama seperti Yesus. Yesus bilang sama iblis, ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Keinginan daging kita ini hanya sesaat enaknya. Penderitaan kita ini mungkin hanya sesaat. Ujiannya di dalam penderitaan bisa, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kenyamanan juga bisa. Ya. Orang yang sudah merasa nyaman itu tidak akan mungkin mau bertumbuh. Tidak akan mungkin mau lagi dia udah nyaman gitu loh. Ya udahlah, nggak usah ngapa-ngapain lagi, hidup saya udah enak kok. Nggak usahlah kita capek-capek melayani Tuhan. Hidup saya udah enak. Jadi diujinya itu dari dua, penderitaan dan juga kenyamanan. Ya. Seringkali banyak orang yang tidak mau keluar dari zona nyamannya. Karena udah nyaman, merasa udah nggak perlu lagi ngapa-ngapain. Dia udah merasa bertumbuh, gitu ya. Hati-hati dengan dua hal ini, Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersama-sama belajar. Ya. Solusinya adalah hidup kita harus melekat di dalam firman. Tuhan ya menjawab hanya dengan firman. Katakan bersama, firman. Mari bersama-sama kita melekat di dalam firman. Ya. Kasih makan roh kita dengan firman. Jangan terus kasih makan daging kita. Enaknya sesaat, ya. Problemnya sepertinya berlalunya, selesainya itu sesaat. Tapi nanti kita akan merasakan siksaan yang luar biasa. Ya, kalau hidup dalam dosa itu nggak enak, nggak ada damai sejahtera. Ya. Pokoknya nggak enak deh. Hidup dalam kegalauan, ya, hidup dengan pikiran sendiri, itu nggak enak, Bapak Ibu Saudara. Kalau hidup nyaman itu juga bisa membuat kita tidak bertumbuh. Hati-hati dengan penderitaan. Kuatlah di dalam penderitaan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ketika ada penderitaan datang, ayo kita semakin dekat, melekat dengan firman. Lawan itu dengan firman. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ketika ada firman di dalam kehidupan kita, timbullah iman di dalam kehidupan kita. Ketika ada iman, kita bisa melangkah. Kita bisa melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan. Kalau nggak ada firman, mustahil ada iman. Ketika tidak ada iman, mustahil kita bisa melangkah. Ya. Mustahil kita berani untuk melangkah. Apakah melangkah keluar dari zona nyaman kita? Kita nggak mungkin berani. Ketika ada firman datang, ayo kita mau melekat di dalam firman. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, apa yang menjadi penghambat? Dikatakan tadi 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 ya. Kita balik 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Yang kedua apa? Sebab semua yang ada dalam dunia ini yaitu keinginan daging, yang kedua keinginan mata. Hati-hati dengan keinginan mata. Bapak Ibu Saudara, ada orang bilang ya, dari mata turun ke hati, benar ya? Pernah ya dengar kayak gitu? Ternyata itu bukan filosofi dunia saja. Waktu saya merenung tentang Amsal, itu juga dituliskan. Coba kita buka yuk, Amsal 4 ya. Amsal 4. Amsal 4 ayat yang ke-20.
sampai ayat nanti yang ke-25 ya. Kita baca. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ayat 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Ya. Perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Kenapa tiba-tiba ada mata? Lalu setelah itu, baru simpanlah itu di lubuk hatimu. Ya. Jadi benar Bapak Ibu Saudara. Dari mata itu turun ke hati. Perkataan Tuhan apa yang sedang hari-hari ini kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Apa yang sedang hari-hari ini kita baca Bapak Ibu Saudara. Kita simpan di dalam lubuk hati kita. Tetapi dikatakan janganlah semuanya itu menjauh dari mata kita. Ya. Janganlah menjauh dari matamu. Perkataan Tuhan. Ya. Jangan kita jauhkan dari mata kita. Hati-hati dengan keinginan mata ini Bapak Ibu Saudara. Dari mata, keinginan mata itu bisa memikat kita. Apa yang kita lihat itu bisa memikat kita. Kita bisa terperangkap, kita bisa terjebak. Ya. Karena memang ada hormon di dalam tubuh kita yang kalau kita melihat satu barang, ini kita bicara barang ya. Kita melihat satu barang yang mungkin indah ya, yang mungkin kelihatannya bagus, yang mungkin kelihatannya mewah. Kita bisa terbayang-bayang terus dengan barang itu. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Nggak usah jauh-jauh lah. Kita melihat tetangga kita, rumahnya bagus ya. Kita bisa pengen punya rumah seperti itu. Benar nggak? Wanita-wanita ke mall. Kita lihat barang yang bagus banget. Ya. Pulang dari, kita nggak beli nih. Pulang dari mall, kita bisa terbayang-bayang terus barang itu. Benar nggak? Benar kan? Itu memang benar Bapak Ibu Saudara, karena ada hormon di dalam tubuh kita yang bisa membentuk pikiran kita untuk merekam pikiran kita supaya kita tidak lepas dari barang itu. Makanya hati-hati dengan mata kita. Daud jatuh karena mata. Ya. Melihat Batseba. Hawa jatuh karena mata. Benar nggak? Dia melihat buah yang indah. Jatuh. Hati-hati apa yang mata kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Mari. Mata kita ini bisa melihat keindahan ciptaan Tuhan. Tapi bisa juga mata ini mengaburkan visi dari Tuhan. Saya matanya minus 5,75 Bapak Ibu Saudara. Dari kecil SMP saya sudah pakai softland. Kalau jam 7 kayak dekat-dekat jam segini karena saya pakai softland dari pagi, rasanya itu mata udah nggak enak gitu ya. Udah capek banget, udah lelah gitu mata ini. Kalau saya tidak lepas softland saya. Ya. Jadi saya biasanya kalau tidak ada kegiatan jam 7 ke atas, saya sudah lepas softland dan saya pakai kacamata. Karena apa? Saya tidak bisa melihat apa-apa lagi. Kabur, benar-benar kabur. Kalau softland saya dilepas, ya, nggak enak banget kalau saya nggak pakai softland saya, apalagi kalau saya nggak pakai kacamata gitu ya, saya nggak enak, saya nyetir nggak enak, jalan ke sana sini, semuanya kelihatannya kabur, nggak enak gitu. Saya kayak orang buta, udah nggak kelihatan apa-apa gitu, kayak samar-samar lah gitu. Boro-boro mau nyetir ya, mau jalan aja udah males gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Apalagi kalau orang yang sakit mata, saya makanya sedih
lihat orang tua, mama saya berapa minggu kemarin ya matanya ada ada gangguan penglihatan, itu saya tahu pasti nggak enak banget. Wong saya yang apa softwarenya dilepas aja kabur gitu ya penglihatannya, nggak enak banget kok. Apalagi kalau ada gangguan penglihatan. Makanya hati-hati dengan mata kita. Jaga mata kita. Jangan sampai keinginan-keinginan kita mengaburkan visi dari Tuhan. Ya. Jangan sampai mata rohani kita ini menjadi buta, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika mata rohani kita buta, kita tidak bisa melihat janji-janji Tuhan, kita tidak bisa melihat visi yang Tuhan kasih yang jauh ke depan, yang seharusnya kita bisa lakukan. Karena apa? Karena ada gangguan penglihatan itu. Karena ada sesuatu yang lebih menarik yang memerangkap mata kita, ya. Yang sedang kita fokuskan saat ini. Ini kita introspeksi diri lah masing-masing, termasuk saya. Apa yang sedang kita lihat saat-saat ini? Apakah kemilau dunia ini? Ya. Apakah kita sedang terpesona oleh kemilau dunia yang dunia tawarkan? Ataukah kita sedang fokus melihat visi dari Tuhan? Kalau kita sedang fokus melihat kemilau dunia ini, mustahil kita bisa melihat visi dari Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa, pandangan kita itu nggak bisa dua gitu. Kita melihat ini, melihat itu. Enggak, pasti yang kita lihat itu salah satu. Salah satu yang lebih indah. Mari bersama-sama kita belajar sore hari ini. Yang lebih indah, yang paling indah adalah ketika kita bisa melihat visi dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bisa melihat visi dari Tuhan, kita bisa berjalan di dalam visi Tuhan, meskipun mungkin saat ini visi dari Tuhan itu belum nampak terang gitu ya. Apa sih? Masih gelap di depannya. Tapi nggak apa-apa. Kita nggak berjalan sendirian. Ada Tuhan yang menuntun kita. Amin. Kalau itu benar dari Tuhan, pasti Tuhan tuntun kita. Saya percaya itu. Ini sebenarnya kita sedang menggumulkan itu. Dalam kehidupan saya pribadi sedang menggumulkan itu. Jangan sampai mata rohani kita kabur. Gak enak Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan bisa bertumbuh. Kita tidak akan bisa melihat janji-janji Tuhan yang mau Tuhan manifestasikan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa sampai tujuan. Kalau jalannya aja kita nggak bisa lihat. Kalau jalannya aja kita salah jalan fokusnya. Ya, kita melihat keindahan dunia ini. Ayolah, itu hanya sementara, Bapak Ibu Saudara. Keindahan yang dunia tawarkan ini hanya sementara. Hidup kita hanya sementara di dunia ini. Jangan sampai kita salah fokus mata ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, solusinya dulu ya. Solusinya, gimana caranya? Waktu Yesus ya diuji juga ya di Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dia juga Tuhan Yesus juga sedang diuji waktu itu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus berkata apa? Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ujian kedua, Tuhan juga tidak jatuh, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dipampangkan segala sesuatu yang indah, yang megah, katanya dunia ini.
ya, segala sesuatu kerajaan dunia dan kemegahannya. Tapi Tuhan bilang, enyahlah iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu Saudara, saat-saat ini harusnya kalau kita sedang menggumulkan sesuatu, biarlah kita duduk diam di kaki Tuhan. Menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Biar apa? Biar kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita bisa merenungkan. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Tuhan maunya apa sih di dalam kehidupan kita ini? Jangan-jangan kita tidak sedang melakukan kehendak Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak sedang bertumbuh. Kalau keinginan mata ini sudah tidak fokusnya dengan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, kita sedang melakukan keinginan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Makanya perlu sekali kita ada waktu-waktu khusus kita duduk diam berdoa, menyembah Tuhan. Ya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dengar apa Tuhan mau. Rendahkan hati, dengar apa yang Tuhan mau. Jangan kita sibuk terus minta sama Tuhan. Tuhan minta diberkati saya ini. Nggak salah sih, cuman ada waktu kita diam, duduk diam, menyembah Tuhan, mengucap syukur. Ya, sambil kita dengar Tuhan maunya apa di dalam kehidupan ini. Jangan kita, fisik kita, ya, raga kita ini, badan kita ini sibuk melakukan aktivitas-aktivitas rohani mungkin, tapi kita tidak punya waktu quality time dengan Tuhan. Kita nggak punya waktu mendengarkan suara Tuhan. Kita sibuk minta ini itu dengan Tuhan. Padahal Tuhan mau ngomong sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, hari kita khususkan waktu untuk kita berdoa, menyembah, duduk diam di kaki Tuhan. Tanya Tuhan maunya apa? Tuhan maunya apa? Tuhan mau apa yang saya lakukan? Saya harus bagaimana? Ya Bapak Ibu Saudara. Penghambat yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup. Yang namanya angkuh, sombong, itu sesuatu yang tidak dirasakan. Bukan tidak dirasakan, maksudnya tidak disadari. Kadang-kadang setiap kita itu adalah orang yang angkuh, sombong. Tidak mungkin orang yang sombong bisa bertumbuh. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Orang yang sombong itu tidak mau belajar lagi. Orang yang sombong tidak mau diajar lagi. Orang yang sombong itu merasa dirinya mampu. Orang yang angkuh itu biasanya susah untuk submit kepada orang lain. Merasa diri penting. Kalau nggak ada saya, pelayanan mana bisa berjalan. Bapak Ibu Saudara, bukan pelayanan yang memerlukan kita, tapi kita yang memerlukan pelayanan. Bisa melayani adalah suatu kehormatan di dalam kehidupan kita, kesempatan yang indah, kesempatan yang berharga. Karena kita nggak tahu sampai kapan kita di dunia yang sementara ini. Jangan kita sibuk mengejar yang sementara sehingga apa yang seharusnya berdampak kekal itu kita tinggalkan. Merasa diri kita penting. Jadi kita mengabaikan. Ada kesempatan pelayanan, nanti dulu lah. Kalau nanti saya udah nggak sibuk lagi. Kalau nanti saya ada waktu, ya. Kalau saya mampu, saya nggak bisa. Saya nggak bisa pelayanan ini. Ini bukan kapasitas saya, Bapak Ibu Saudara. Sepertinya dia sedang merendah. Tetapi sebenarnya dia sedang sombong. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang sombong seringnya mengandalkan kekuatannya sendiri. Di dalam
satu kata ya. Di dalam Yakobus 4 ayat 16 dikatakan seperti ini. Yakobus 4 ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Nah, congkak ini juga sombong artinya. Kata yang dipakai adalah kata alazoneia. Alazoneia ini memiliki arti yang lebih dalam lagi dari kesombongan yang biasa. Kalau kesombongan biasa yang mungkin kebutuhan manusia itu pengen diakui, pengen dipuji, ya, pengen dirasakan eksistensinya, keberadaannya, pengen diakui keberadaannya, itu kesombongan. Tetapi kalau yang di sini, kecongkakan ini artinya adalah lebih dalam lagi. Artinya adalah keyakinan akan kemampuan diri sendiri. Orang yang mengandalkan diri sendiri adalah orang yang sombong. Dikasih visi dari Tuhan. Tuhan udah jelas bicara. Ayo lakukan ini. Tuhan, saya nggak bisa. Saya nggak mampu. Saya nggak punya ini itu. Itu kita sedang sombong, Bapak Ibu Saudara. Karena kita mengandalkan apa yang kita punya. Orang yang mengandalkan segala sesuatu yang dipunyai. Orang yang mengandalkan kekuatannya adalah orang yang sedang sombong. Seharusnya adalah kita menyerahkan segala ketidakmampuan kita kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak mampu, tapi saya mau. Ayo tuntun saya. Beri saya kemampuan, beri saya kekuatan. Saya mau, Tuhan. Dikasih visi yang besar yang mungkin kita secara logika nggak masuk akal. Tapi karena ada Tuhan, ada Kristus yang bekerja, yang memampukan kita, yang membuat kita menjadi mau. Itu baru orang yang menyerahkan total hidupnya kepada Tuhan. Itu adalah orang yang rendah hati. Tapi orang yang sombong adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri. Ketika dia melihat resources-nya nggak ada, sumbernya diri sendiri, kemampuannya nggak ada, dia bilang, saya tidak mampu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Di dalam Yeremia juga dikatakan, ya, Yeremia 17 ayat yang sering sekali kita dengar. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau soal berkat, saya percaya Tuhan memberkati deh. Tapi kalau soal kesehatan, bisa nggak ya Tuhan menyembuhkan? Kayaknya enggak deh. Penyakit saya ini langka loh. Kata dokter aja yang paling pakar, nggak ada obatnya. Bapak Ibu Saudara, kita sedang sombong. Karena kita sedang mengandalkan sesuatu melebihi Tuhan. Orang yang sombong tidak akan bisa bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Orang yang sombong itu nggak bisa ditolong. Karena dia apa? Dia nggak mau ditolong. Karena dia sudah membatasi kuasa Tuhan yang mau bekerja di dalam kehidupannya. Ayat 6, dia akan seperti semak bulus di padang belantara. Yeremia 17. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir
dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayo kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan. Bukti bahwa kita benar-benar totalitas menyerahkan segala sesuatu. Kalau Tuhan suruh, ayo berikan, berkati orang itu. Tuhan, nggak cukup Tuhan buat saya bulan ini memberkati orang itu. Nanti anak saya mau makan apa? Keluarga saya mau makan apa? Itu engkau sedang menaruh pengharapanmu kepada kekuatanmu sendiri. Itu kita sedang sombong, Bapak Ibu Saudara. Padahal Tuhan mau memberkati lebih. Orang yang sombong, yang mengandalkan logikanya, mengandalkan ide-ide baiknya, tidak bisa berserah 100% kepada Tuhan. Sama seperti orang yang suka khawatir berlebihan. Itu sebenarnya dia sedang sombong. Karena apa? Karena dia tidak sadar siapa yang menyertai hidupnya. Ketika kita sadar siapa yang menyertai hidup kita, seharusnya kita tidak khawatir. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tahu ada Tuhan yang luar biasa menyertai hidup kita, yang sanggup memberkati kita, yang sanggup melakukannya buat kita, yang sanggup memperlengkapi kita. Ayo bersama-sama kita belajar untuk melangkah. Belajar untuk menjadi orang yang rendah hati, yang merasa bahwa saya nggak mampu, tapi saya ada Tuhan. Saya mau mengandalkan kehidupan saya kepada Tuhan. Saya mau menyerahkan ketidakmampuan saya kepada Tuhan. Saya mau belajar nurut baik-baik. Saya mau diajar, saya mau dibentuk. Saya nggak penting, perasaan saya nggak penting. Yang penting visi Tuhan terrealisasi di dalam kehidupan saya. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama belajar. Ayat penutup, Efesus 4. Efesus 4 ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan kepada dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Solusinya supaya kita tidak angkuh. Belajarlah mengenal Kristus dengan benar. Amin. Ketika kita mengenal Kristus dengan benar, ketika kita tahu siapa pribadi seperti apa yang menyertai kita, pasti kita tidak khawatir lagi. Pasti kita tidak takut lagi. Pasti kita tidak mengandalkan kekuatan kita lagi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pengenalan yang benar. Kita mau sama-sama belajar. Amin. 3 penghambat, ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Mari kita bersama-sama belajar. Kalau itu ada atau sedang terjadi dalam kehidupan kita, atau sedang menghambat pertumbuhan rohani kita, atau sedang kita alami saat-saat ini, kita sedang fokus kepada 3 hal ini. Mari kita
belajar ya untuk mengerti bahwa itu bukan tujuan hidup kita. Mari kita belajar firman. Ya, ada waktu untuk kita duduk diam di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, dengar suara Tuhan. Dan kita mau belajar mengenal pribadinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau terus belajar. Hidup ini belajar. Hidup ini belajar. Saya juga mau terus belajar. Ada saat-saat di mana error. Ada saat-saat di mana saya tidak mendengar suara Tuhan. Tapi mau terus belajar. Mau terus diajar. Mau terus merendahkan hati. Jangan kita menjadi orang-orang yang sombong. Ya, yang tidak bisa dibilangin lagi. Yang nggak mau terima kebenaran lagi. Ya, yang fokusnya udah dibelokkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini kita mau sama-sama hidupi, kita mau sama-sama melakukannya di dalam kehidupan kita sehingga pertumbuhan rohani kita bertumbuh dengan secara luar biasa sehingga visi Tuhan di dalam kehidupan kita juga dapat realisasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jangan biarkan keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup mengendalikan hidup kita, menguasai hidup kita. Mari kita berdoa buat kebenaran firman. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami diingatkan untuk kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami hidup berserah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, bukan mengikuti keinginan daging, keinginan mata ataupun keangkuhan hidup kami. Tapi kami mau hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus, sesuai dengan visi yang Tuhan beri dalam hidup kami. Berkati Yeni yang sudah menyampaikan Tuhan. Memberkati kehidupannya dalam berkat rohani, berkat jasmani. Sampai dengan kau funik, kau pakai untuk hidup dalam panggilan Tuhan. Kau menguatkan kehidupannya Tuhan. Untuk tetap setia melayani Tuhan, hidup dalam panggilan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Pujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita